Oke, selamat wayah kieu. Ya, sekarang kita akan bahas tentang saluran terbuka ya. Aliran pada saluran terbuka untuk bahasan di influ. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas tentang aliran dalam pipa ya. Kalau aliran di pipa itu dia bisa bergerak, penggerak utamanya adalah tekanan ya. Jadi misalkan ini titik 1, ini titik 2, maka tekanan di titik 1 dengan tekanan di titik 2 itu lebih besar tekanan di titik 1. Itu sehingga nanti alirannya bisa mengarah dari titik 1 ke titik 2. Terus selain itu juga bisa karena beda ketinggian. Ya, jadi selain eh, tekanan juga ketinggian. Tapi terkadang ketinggian ini sering kali ya, kalau dalam kasus aliran pipa sering kali dikalahkan oleh tekanan. Kalau misalkan kita dapatkan ada pompa di sana ya. Tapi intinya dia bisa mengalir dari kiri ke kanan atau dari satu ke dua itu karena ada beda tekanan dan beda ketinggian. Sedangkan kalau di saluran terbuka, ya saluran terbuka misalkan gambarnya seperti ini. Nah ini airnya lah kira-kira begitu ya. Ini gambar penampang tampak sampingnya. Nah ini titik 1, ini titik 2. Jadi air mengalir dari titik 1 ke titik 2 itu hanya karena beda ketinggian antara titik 1 dan titik 2. Hanya karena ini. Kenapa? Karena kalaupun ada beda tekanan, tekanan yang di sini ya, tekanan yang di sini, yang di sini, kalaupun ada beda, kita nggak ngelihat dari oh, kalaupun ada, bukan kalaupun ada beda ya, namanya apa istilahnya, tekanannya tetap sama. Jadi tekanan di titik 1 gitu ya, sinilah tekanan di titik 1 gitu, dengan tekanan di titik 2 itu sama ya. Kenapa sama ya? Karena dua-duanya open space ya. Ini sama dengan tekanan atmosfer. Itu kira-kira itu bedanya. Kemudian kalau kita tuliskan persamaan Bernoulli-nya di sini ditulis sebagai P per gamma plus V kuadrat per 2G plus Z sama dengan konstan. Ya. Nah, kalau di aliran saluran terbuka, P per gamanya akan berubah menjadi Y ya. Y plus V kuadrat per 2G plus Z sama dengan konstan. Ya, Y itu apa? Nah, Y itu adalah ini kedalaman atau ketinggian lah ya, ketinggian permukaan air dari bagian bawah saluran. Boleh dibilang dengan kedalaman ya. Itu kira-kira. Nah, di sini P per gamma itu saya tulis sama dengan Y ya. Jadi pressure ini ekuivalen terhadap tadi kedalaman ya, atau depth ya, atau ketinggian permukaan airnya. Oke. Nah, kasus aktual ya, kita bahas yang baru di sini. Gambarannya aktualnya itu kondisinya kira-kira seperti ini. Jadi misalkan di sini ada saluran begitu ya. Nah, kalau kita lihat seharusnya bagian atasnya juga memiliki permukaan air yang seperti ini ya, jadi sejajar. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya itu misalkan begini. Nah, ini kenyataannya. Jadi airnya turun. Nah, air turun ini sebenarnya kalau kita lihat dari apa HGL atau EGL ya, hydraulic grade line atau energy grade line. Itu kita tulis gini dulu aja. Yang hitam ini adalah SO. Nanti kita jelaskan SO itu apa ya. SO. Kemudian yang ini juga berarti SO gitu ya. Nah, yang di antara yang biru dengan yang hitam ini ada kemiringan lagi yang berbeda. Nah, ini namanya SF ya. SF.
Kemudian yang apa ini namanya, yang biru ini namanya adalah SV ya, kita namakan seperti itu aja. Jadi kemiringan yang hitam itu SO itu adalah kemiringan salurannya, sedangkan yang SF itu berada di bawahnya dari yang SO, dan ini muncul karena friction ya, muncul karena friction. Pak, kalau karena friction apakah dia terkait dengan head loss? Ya betul, dia terkait dengan head loss. Sedangkan yang bagian biru atau SV ini kita tahu dari diagram hydraulic grade line, ini adalah variabel kecepatan ya, velocity gitu ya. Jadi kalau ditulis dalam persamaan mungkin kira-kira begini. SO itu adalah Z1 kemiringan ya, S itu slope. Nah, untuk SO itu Z1 min Z2 dibagi L. Kalau saya tuliskan di sini ada titik 1, sini titik 2 gitu ya. Kemudian panjang salurannya adalah L ya, panjang saluran. Tulisan aktualnya saya pindahin dulu, sorry. Nah gini ya, panjang salurannya adalah L, maka Z1 dengan Z2 dibagi L itu adalah SO. Dan kalau Pak bagaimana mengukur Z1 dan Z2? Nah kira-kira begini aja lah. Kalau saya gambarkan misalkan ini adalah sorry, kayak miring ya. Nah ini misalkan adalah datum ya, elevasinya. Jadi Z2 di sini sama dengan 0, dan Z1 ya diukur saja dari Z2 ya, berapa elevasinya. Bisa begitu. Oke ya, jadi pengukurannya seperti itu. Nah, biasanya kalau orang-orang di lapangan bisa menggunakan theodolit ya, alat yang dipakai untuk bikin apa, peta kontur ya, atau memang ya digunakan untuk mengukur kemiringan sebenarnya. Kemudian kita lihat yang SF sekarang. SF ini adalah slope karena friksi. Nah, slope karena friksi ini ditulis sebagai head loss dibagi dengan L. Dan yang terakhir SV itu slope karena beda kecepatan, dan kita bisa tulis sebagai delta dari V kuadrat antara 1 dan 2 dibagi 2G kemudian dibagi dengan L, kira-kira begitu ya. Ini kondisi aktualnya, dan ya Anda harus tahu aktualnya seperti apa, meskipun pada akhirnya nanti pada saat perhitungan aproksimasi ya, perkiraan, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara memperkirakan nilai debit atau nilai kecepatan aliran karena kemiringan saluran ya. Kita tidak menggunakan persamaan yang ada di aktual karena pendekatannya terlalu rumit, jadi digunakan pendekatan yang namanya uniform depth ya. Uniform depth ini adalah kasus dimana kita memperkirakan atau mengasumsikan bahwa saya pindahin dulu ini, copy. Kita mengasumsikan bahwa salurannya memiliki ketinggian yang sama. Oh ya, di sini saya lupa tadi tuliskan bahwa Y1 itu tidak sama dengan Y2. Jadi Y1 itu lebih besar daripada Y2. Jadi di sini airnya itu sebenarnya adalah yang ini. Ya. Airnya itu yang saya kasih highlight warna biru. Gitu. Nah, kalau di kasus yang uniform depth, ini kita hapusin dulu sebagian. Ya, uniform depth itu kita anggap friction dan velocity-nya tidak ada, sehingga kalau kita kasih ketinggiannya untuk Y1 di sini, Y2 di sini gitu ya. Y1 ini sama dengan Y2 gitu. Dan kalau digambarkan ya airnya di sini kondisinya ya yang ini. Jadi kedalamannya antara hulu dan hilir dia rata gitu ya. Itu uniform depth. Dan ini adalah idealisasi dari perhitungan supaya lebih sederhana dan mudah untuk dihitung.
Tapi sekali lagi ini tidak akurat, makanya seringkali disebut dengan approximation, ya, metode untuk memperkirakan lah, gitu ya. Dan ini pertama kali diteliti oleh Cizzi itu pada 1768. Dia menemukan persamaan Cizzi, ya, persamaan untuk memperkirakan berapa kecepatan saluran di kecepatan aliran di saluran terbuka di mana ada kemiringan, ya. Cizzi itu. Nah, terus dia menemukan bahwa V sama dengan C dikali akar RH dikali SO, ya. Jadi RH dan SO dikalikan baru diakarkan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kecepatan, ya. Ini adalah koefisien Cizzi. Koefisien Cizzi ini ngomongin bagaimana kondisi salurannya, gitu ya. Kemudian ini adalah jari-jari hidrolik. Kemudian yang SO ini adalah kemiringan saluran. Bahasa Inggrisnya slope, ya. Oke, begitu. Oh ya, untuk jari-jari hidrolik atau RH ini adalah A dibagi dengan P, ya. Nah, kalau ditulis keterangannya, A ini adalah area dari flow-nya, luas dari cairannya, ya, luas dari penampang cairan. Saya tulis dalam bahasa Indonesia aja, luas dari penampang cairan. Sedangkan P adalah keliling terbasahi, keliling saluran terbasahi. Wah, ini ada istilah yang mungkin agak aneh, gitu ya. Nah, saya coba gambarkan maksud dari A dan P ini. Jadi kalau ini ada penampang saluran, begitu ya. Jadi ada air, penampangnya bentuknya kotak begini. Airnya itu mengisi bagian yang saya kasih warna merah, ya. Nah, ketika airnya mengisi bagian yang warna merah, maka luas penampang cairannya adalah yang ini, ya. Nah, kemudian sisi bagian saluran yang terbasahi itu saya kasih highlight warna biru. Nah, ini. Jadi yang terbasahi itu hanya sini saja, ya. Ini adalah P-nya, gitu ya. Nanti kita akan contohkan dalam contoh soal bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita lanjut ke persamaan Cizzi tadi. Nah, kemudian setelah Cizzi menemukan persamaan ini kemudian dikembangkan oleh Manning, ya. Manning ini mengembangkan dari persamaannya Cizzi. Nah, ini double N, ya. Nah, gini. Manning ini punya persamaan kecepatan yang lebih akurat, ya. Persamaannya adalah RH pangkat 2/3 dikali SO pangkat setengah. Ini dibagi dengan N. Jadi kalau ditulis keterangannya apa aja, V adalah kecepatan sama, RH adalah jari-jari hidrolik, SO adalah slope, yang beda hanya N. N ini adalah koefisien Manning, ya. Nah, kemudian persamaan Manning ini dievaluasi sehingga menjadi persamaan yang baru untuk mengakomodir perhitungan dengan sistem satuan yang selain SI, karena koefisien Manning ini cocok untuk yang SI saja, gitu ya. Ketika non SI bagaimana, misalkan pakai British, ya. Nah, akhirnya dikembangkan persamaan yang ada tambahannya, ya. Ada koefisien faktor koreksi atau faktor konversi lah, ya. Ini K ini kappa, ya, sebenarnya. Simbol kappa, bukan huruf K biasa, ya. Ini kappa. Nah, kappa itu dia punya nilai, dia sama dengan 1 kalau satuannya SI. Satuan SI ini RH, SO itu dalam meter, gitu ya. Dan kalau satuannya British, kapanya itu sama dengan 1,49. Ya, ini kalau satuannya pakai British, dimana RH dan SO-nya ini pakai feet.
Itu kira-kira rumus untuk memperkirakan kecepatan aliran pada saluran terbuka dengan kemiringan tertentu, ya. Dan kalau dilihat di sini di beberapa buku menggambarkan bahwa koefisien Manning itu kalau digambarkan dalam grafik itu akan mempengaruhi nilai debit. Dan dia juga kalau kita lihat ya kurvanya seperti ini. Jadi debitnya akan turun ketika nilai koefisien Manningnya makin besar. Di sini saya gambarkan ya, daerah yang sebelah kiri yang debitnya besar itu kondisinya permukaannya halus. Jadi kalau smooth surface ini, smooth surface itu kondisinya debitnya tinggi, dan kalau misalkan ada penghalang yang besar gitu ya, heavy obstacles. Nah ini pasti kondisinya debitnya kecil. Contohnya heavy obstacles. Di dalam saluran terbuka itu misalkan ada banyak pepohonan di bawah air ya, pohon air gitu ya, atau tanaman-tanaman air yang menghambat semak-semak gitu yang ada di dalam gitu ya. Atau misalkan ada batu-batu gitu ya, itu kasusnya obstacle. Oke, kita masuk ke contoh soal perhitungan ya. Biasanya contoh soalnya seperti ini. Saya misalkan ada sebuah saluran di sini ya, saluran yang beda kedalaman. Di sini misalkan permukaan airnya segini, kemudian di sini ada apa yang namanya tanaman gitu ya. Nah sedangkan di daerah saluran yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya, ini ada batu-batu. Batu-batu ini lebih halus ya dibandingkan dengan yang tanaman, sehingga nilai N-nya misalkan yang tanaman ini 0,03, sedangkan yang batu-batu ini 0,02 misalkan begini. Kemudian dimensinya ya, dimensinya misalkan seperti ini. Sini 1 meter, di sini misalkan 2 meter gitu ya. Jadi lebar salurannya berbeda. Kemudian kedalaman ya, kedalamannya misalkan yang ini 0,5 meter atau setengah meter, yang ini pun sama setengah meter. Tapi kalau kita lihat bagian yang sebelah kanan, saluran yang sebelah kanan ini dia punya kedalaman yang lebih dalam ya. Nah untuk menghitung debit dari saluran irigasi yang seperti ini, kita harus membagi dua bagian. Jadi nanti ada bagian satu adalah yang warnanya biru. Sorry saya ulang ya, karena ini ada yang keluar garis. Nah, kira-kira begini. Ini bagian satu, kemudian bagian kedua adalah yang warna merah. Jadi nanti menghitungnya dibagi menjadi dua bagian. Dihitung dulu bagian yang biru, kemudian dihitung bagian yang merah gitu ya. Oh ya, di sini slope salurannya saya lupa belum tuliskan di soalnya. Misalkan kemiringan salurannya adalah 0,01 ya. Terus ditanya berapa nilai debit ya, debit totalnya misalkan begitu. Oke, kita hitung. Yang pertama adalah yang ya, seksi 1 atau apa ya, bagian 1 gitu ya. Nah bagian yang pertama ini kita hitung A nya, A1 sama dengan, kalau kita lihat A nya itu adalah ini dengan ini ya. Jadi 2 dikali 0,5, itu nanti dapat 1 meter kuadrat. Kemudian weighted perimeternya untuk yang pertama itu adalah bagian yang ini. Jadi weighted perimeternya itu ya, ini oke. Weighted perimeternya itu adalah yang ini saja ya. Sehingga kalau saya hitung di sini adalah 0,5 ditambah dengan 2, hasilnya 2,5 meter. Dari kedua ini kita dapatkan RH atau jari-jari hidroliknya
adalah A1 dibagi P1 sama dengan 1/2,5 sama dengan 0,4 ya meter. Ini adalah jari-jari hidrolik untuk bagian yang pertama. Kita hitung juga langsung saja untuk bagian yang kedua, jari-jari hidroliknya di sini ya. Nanti kita pindahkan mumpung ini di atas jadi kelihatan nanti gambarnya dan dimensinya. Untuk A2 sorry ya, di sini A2 itu sama dengan 1 dikali tingginya. Nah, tingginya itu yang ini ya, tingginya. Jadi 0,5 dengan 0,5 dikali dengan 1. Ya. Jadi kalau di sini ditulis 1 dikali, saya pakai warna merah, 0,5 ditambah 0,5. Ya. Jadi 1 dikali 1 sebenarnya. Dan ini adalah segini ya. 1 meter kuadrat. Kemudian untuk P2-nya bagiannya adalah ini saja. Jadi kalau kita tulis di sini 0,5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2,5 meter. Dan keduanya menghasilkan RH, ternyata sama ya nilai RH-nya. RH1 dan RH2 sama-sama 1/2,5 meter. Atau saya tulis sebagai 0,4 meter. Gitu kira-kira. Nah, untuk nilai kecepatannya. Ya, karena kita sudah punya RH-nya, kita bisa hitung nilai kecepatannya. Ini saya turunkan ke bawah. Jadi nilai kecepatan untuk yang V1 ini adalah kappa dibagi N dikali RH pangkat 2/3 dikali SO pangkat setengah. Ini karena satuannya SI ya, berarti 1 dibagi dengan dikali dengan 0,4 pangkat 2/3 dikali 0,01 pangkat setengah dibagi 0,03 ya. Nanti dihitung dapat hasilnya berapa meter per second. Kemudian untuk nilai debit 1 adalah V1 dikali A1 ya. Nanti Anda dapatkan juga angkanya berapa meter kubik per detik. Untuk bagian yang kedua, V2-nya masih menggunakan persamaan yang sama, kappa dibagi N dengan RH pangkat 2/3 kali SO pangkat setengah. Ini adalah 1 dikali 0,4 pangkat 2/3 dikali 0,01 pangkat setengah dibagi dengan, nah ini yang beda. Jadi kalau yang N1-nya itu adalah 0,03, N2-nya 0,02. Kemudian nanti kita dapatkan berapa nilai V2-nya. Baru dapat juga V.2. V.2 adalah V2 dikali A2. Nanti ada angkanya. Dan yang terakhir V. Total adalah jumlah dari V.1 dengan V.2. Jadi ketika nilai ini sudah didapat, Anda tinggal masukkan saja ke sini. Kemudian Anda dapatkan berapa nilai V. totalnya. Selesai. Begitu kira-kira cara perhitungannya. Jadi silahkan nanti diisi sendiri angkanya, dihitung sendiri. Itu kira-kira konten untuk open channel bagian yang pertama. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.